Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Khususnya video ini semoga nantinya bermanfaat untuk para pemula, para lansia yang saat ini sedang belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. InsyaAllah kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu pada juz 29 pada surah Al-Insan pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-21. Perhatikan cara membacanya. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Perhatikan di sini kita identifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Perhatikan ainnya ini dibaca panjang, ada tanda harokat fathah seperti ini, panjangkan dua ketukan. Aniyahum, mim sukun bertemu dengan fa, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Jangan kita baca berdengung, misalkan aniyahum fi, tidak boleh, harus dibaca jelas. Aniyahum thiyabu, ya-nya panjangkan, ada tanda alifnya, matopi'i dipanjangkan dua ketukan, jangan panjang-panjang. Thiyabu sungdu, sungdu, nun sukun bertemu dengan huruf dal, hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, cara mengucapkan ikhfa yaitu disamarkan sungdu, sungdu sin khud. Kasrah tanwin bertemu dengan kha, ini hukumnya dibaca idhar halqi. Idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan, sehingga dibaca jelas, jangan didengungkan. Sungdu sin, jangan sungdu sin khud, tidak boleh. Sungdusin khudru, doknya berharokat sukun, maka dimatikan, dibaca khudru. Dhammah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi ghunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi ghunnah disertai berdengung. Jadi dimasukkan dan ditambah dengan berdengung khudru wa istabraq. Wa istabraq, sinnya berharokat sukun. Di sini dibaca wa istab, tab, baknya berharokat sukun, dikolkolah, dipantulkan suaranya. Tab, roq, qafnya juga di sini dipantulkan suara, dimatikan ketika kita berhenti, ketika kita waqaf. Wa istabraq. Tapi kalau kita ingin wasol, maka khudru wa istabraqu wa hullu. Dhammah tanwin bertemu dengan wawu, idgham bi ghunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Wa istabraqu dimasukkan. Wa hullu,
panjangkan lamnya dan ditasdid ditekan. Wahullu panjang, mad jaiz munfasil asawira. Sinya panjang ada tanda alifnya, mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Asawira min, nun sukun bertemu dengan fa dibaca ikhfa disamarkan. Min fiddah, dha-nya berharokat tasdid ditekan dimasukkan diidghamkan. Min fiddatin, kasrah tanwin bertemu dengan wawu idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai berdengung. Jadi dimasukkan disertai berdengung. Min fiddatin wasaqahum, qafnya panjangkan ada tanda fathah seperti ini. Mimnya dibaca jelas, mim sukun bertemu dengan ro itu hukumnya dibaca idhar syafawi, jadi jangan didengungkan. Wasaqahum tidak boleh. Wasaqahum rabbuhum, rabbu tasdid baknya ditekan dimasukkan rabbuhum. Mim sukun bertemu dengan shin hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas jangan didengungkan. Rabbuhum syaraban, ro-nya panjangkan, mad tabi'i ada tanda alifnya dipanjangkan 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Syaraban to, fathah tanwin bertemu dengan to hukumnya dibaca ikhfa disamarkan. Syaraban tahura, tohu haknya panjangkan ada wawu sukunya, mad tabi'i dan ro-nya di sini ketika tanda waqaf berhenti maka dibaca panjang ataupun mad iwad, jangan dibaca tahuron. Nah, tidak seperti itu. Jadi di sini dipanjangkan mad iwad, jangan ditanwin lagi. Wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kita ulangi. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-22. Perhatikan. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Perhatikan, kita identifikasi di sini terdapat nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah berdengung. Kita dengungkan, tapi perhatikan nunnya di sini itu pendek. Jadi kita harus bisa membedakan dengung langsung dimasukkan ke hanya, jangan inna, tidak boleh innaha. Jadi nunnya itu pendek, tapi dengungkan dulu. Inna hadza hanya panjang ada tanda fathah seperti ini. Dalnya juga dibaca panjang, ada tanda alifnya, mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Inna hadza kana lakum, kafnya panjangkan, ada tanda alifnya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Kana lakum, mim sukun bertemu dengan jim, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Kana lakum jangan didengungkan. Kana lakum tidak boleh. Kana lakum jazaa'an wa, ada mad wajib mutasil dipanjangkan 6 ketukan, dan di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu idgham bi gunnah, dimasukkan disertai berdengung. Jazaa'an wa, kana, kanya panjang, ada tanda alifnya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Kana nya sukun dibaca sa'yukum, mim sukun
bertemu dengan huruf mim, ini hukumnya dibaca idgham mimi ataupun idgham mithli. Jadi di sini dibaca berdengung. Sa'yukum mash. Shinnya berharokat sukun, kita matikan, dibaca mash. Ku, panjangkan kafnya, ada wawu sukunnya, mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan saja, jangan panjang-panjang. Roknya di sini dibaca panjang, mad iwad, jangan dibaca mashkuron, tidak boleh, tapi mashkuro. Inna hadza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-23. Perhatikan di sini cara membacanya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Perhatikan di sini terdapat nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah berdengung. Jadi dimasukkan ditekan lalu didengungkan inna dan panjangkan nunnya, ada tanda alifnya, mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Nahnu, haknya berharokat sukun, dimatikan haknya, dibaca nahnu. Nahnu nazzalna, zaknya berharokat tasdid, kita tekan, kita masukkan, kita idghamkan, dibaca nazzal. Lamnya berharokat sukun, kita matikan, nazzalna, panjangkan nunnya, ada tanda alifnya, mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal, yaknya berharokat sukun, kita baca 'alaikal, alif lam qamariyah, lamnya sukun, dibaca 'alaikal roknya berharokat sukun, dibaca qur'ana, hamzahnya panjang, ada tanda alifnya, qur'anatan, nun sukun bertemu dengan za, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan, panjangkan huruf za-nya, ada tanda ya sukunnya, panjangkan 2 ketukan, mad tabi'i, dalamnya di sini dibaca panjang, jangan dibaca tangzilan, tapi tangzila. Ulangi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-24. Perhatikan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-24. Perhatikan cara membacanya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Perhatikan, kita identifikasi. Fasbir, sodnya berharokat sukun, kita matikan, dibaca fasbir, ada rok sukun, maka dimatikan, baknya dibaca bir. Fasbir li hukmi, kafnya berharokat sukun, dibaca li hukmi. Perhatikan di sini kaf bukan qaf, jadi jangan diqalqalah, jangan dibaca li hukmi, tidak boleh. Karena kaf itu bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Li hukmi rabbika, tasdid, baknya dibaca rabbika, wala lam alif, panjangkan lamnya, wala tuti', ainnya sukun, dimatikan, dibaca wala tuti' minhum, nun sukun bertemu dengan hak, hukumnya dibaca idhar halqi, dibaca jelas. Minhum, mim sukun bertemu dengan hamzah, ada tanda alifnya, ini hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Minhum panjangkan hamzahnya, ada tanda alifnya. Athiman, asiman, fathah tanwin bertemu dengan alif, dibaca idhar halqi, dibaca jelas.
Nah, idhar itu artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Jadi dibaca jelas asiman au, wawu sukun dibaca au, kafuro, fa-nya dibaca panjang. Ada tanda wawu sukunnya mad tabi'i panjangkan 2 ketukan, ro-nya di sini dibaca panjang, mata iwad jangan dibaca au kafuron, tidak boleh. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman au kafura. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-25. Perhatikan cara membacanya. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Perhatikan di sini. Ada dzal yang berharokat sukun, kita baca wad, jangan kita baca wad, tidak boleh karena bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara, bukan dal di sini tapi dzal, wad. Nah, wad kuris ma, sinya berharokat sukun, kita baca wad kuris ma robbi, tasid baknya dimasukkan ditekan robbi ke buk, kafnya sukun. Dibaca bukrotauwa, bukrotauwa. Nah, ada fathah tanwin yang bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Idgham bi gunnah, bukrotauwa. Nah, wa asi, panjangkan shadnya, ada ya sukunya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan. Dan lamnya di sini dibaca panjang, jangan dibaca wa asilan, tapi wa asila, seperti itu. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Wadhkurisma rabbika di sini jangan dikolkolah, bukratan wa asila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-26. Perhatikan. Kita baca pada ayat yang ke-26. Perhatikan cara membacanya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Perhatikan wa minal laili, di sini alif lam samsiyah, lamnya berharokat tasid, dimasukkan ditekan wa minal laili, yaknya berharokat sukun dibaca laini. Wa minal laili fasjud, sinya berharokat sukun dimatikan dibaca fasjud, dalnya sukun dibaca jud. Fasjud lahu, haknya dibaca panjang, ada wawu sukun, panjangkan 2 ketukan, lahu wasabbihhu, wasabbihhu. Nah, baknya berharokat tasdid, di sini ditekan dimasukkan wasabbih, haknya berharokat sukun, dimatikan haknya wasabbihhu lailang, yaknya berharokat sukun dibaca lailang. Lam alifnya di sini ada fathah tanwin bertemu dengan to, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan lailang tawila. Tawi, panjangkan wawunya, ada ya sukunya mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketukan, dan lamnya di sini dibaca panjang tapi jangan dibaca tawilan, salah, tapi lailang tawila, seperti itu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-27. Perhatikan cara membacanya. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila.
Di sini nun tasydid didengungkan dibaca inna haulai. Semuanya ini dibaca mad wajib muttasil, dipanjangkan 6 ketukan. Haulai yuhib, tasydid baknya ditekan dimasukkan dan panjangkan baknya ada wawu sukunnya mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Yuhibbunal, alif lam qamariyah dimatikan lamnya. Yuhibbunal ajilata, ainnya berharokat fathah ada tanda alifnya mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Ajilata wa yadharuna, roknya panjang ada wawu sukunnya mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Wara'a, mad wajib muttasil panjangkan 6 ketukan. Wara'ahum, mim sukun bertemu dengan ya, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas, jangan didengungkan. Wara'ahum yau, tidak boleh. Wara'ahum yauman, yau wawu sukun dibaca yauman, fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Yauman thaqila, thaqi, qafnya dibaca panjang ada tanda ya sukunnya matobi panjangkan 2 ketukan dan lamnya di sini dibaca panjang, jangan dibaca thaqilan, tidak boleh. Yauman thaqila. Inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-28. Perhatikan cara membacanya. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Perhatikan di sini nahnu, haknya berharokat sukun dibaca nahnu. Kholaq, qafnya berharokat sukun dibaca mati, dikolkolah dipantulkan suaranya baca kholaq. Nunnya dibaca panjang ada tanda alifnya. Khalaqnahum, mim sukun bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas. Khalaqnahum wasyadad, ternya berharokat sukun dimatikan, ternya di qalqalah ataupun dipantulkan suaranya. Wasyadadna, mad jaiz munfasil dipanjangkan 5 ketukan. Wasyadadna asrahum, sinnya berharokat sukun dimatikan dibaca asrahum. Wa idza, panjangkan dalnya ada tanda alifnya mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan. Syi'na, ada hamzah yang berharokat sukun dibaca syi'na, panjangkan nunnya ada tanda alifnya mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Baddal, dalnya ini berharokat tasydid maka dimasukkan, diidghamkan, ditekan baddal. Lamnya berharokat sukun mati dibaca baddalna, panjangkan nunnya mad jaiz munfasil. Baddalna amsalahum, di sini ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta, hukumnya dibaca idhar syafawi, dibaca jelas amsal. Nah, jadi jangan dibaca amsa, tidak boleh. Amsalahum. Nah, amsa, panjangkan fa-nya ada tanda fathah seperti ini, panjangkan 2 ketukan. Amsalahum tabdila, ada bak yang berharokat sukun, ini dibaca mati dan dikolkolah dipantulkan suaranya. Tabdi, panjangkan dalnya mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Tabdila, panjangkan lamnya, jangan tabdilan, tidak boleh. Nahnu khalaqnahum
wa syadadna asrahum wa idza syi'na battalna amsalahum tabtila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-29. Perhatikan cara membacanya. Inna hadhihi tadhkirah faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Perhatikan, kita identifikasi di sini inna nun tasdid kita dengungkan, didengungkan inna, tapi pendek nunnya, jangan dibaca panjang. Inna hadhihi, hanya panjangkan, ada tanda fathah seperti ini. Hadhihi, hanya panjangkan. Hadhihi dalnya berharokat sukun dibaca mati ataupun sukun dibaca tadhkirah. Taknya tak marbutoh, ketika tanda waqaf berhenti maka berubah menjadi huruf ha, bukan tadhkirat tapi tadhkirah. Inna hadhihi tadhkirah, nah, seperti itu. Faman sya'at, nah, nun sukun bertemu dengan huruf shin, hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Faman itu namanya samar. Faman sya'at, mad wajib mutasil, panjangkan 6 ketukan. Faman sya'at takhoda, at-takhoda, taknya berharokat tasdid di sini, ditekan, dimasukkan. At-takhoda ila rabbihi, lamnya ini panjangkan, ila rabbi, baknya berharokat tasdid, ini ditekan, dimasukkan. Rabbihi, haknya panjangkan. Rabbihi sabila, baknya panjangkan, ada ya sukunya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan, dan lamnya di sini dibaca panjang, bukan sabilan tapi sabila. Inna hadhihi tadhkirah faman sya'attakhadha ila rabbihi sabila. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-30. Perhatikan cara membacanya. Perhatikan, kita baca pada ayat yang ke-30. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima. Kita identifikasi, perhatikan, mimnya berharokat fathah, ada tanda alifnya, mad tabi'i panjangkan mimnya, panjangkan 2 ketukan. Tasya'una, mad wajib mutasil, panjangkan 6 ketukan. Tasya'u, u-nya panjangkan, ada wawu sukun, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Jangan ikut-ikutan dipanjangkan 6 harokat juga ataupun 6 ketukan. Panjangkan 2 ketukan. Una illa, mad jaiz munfasil, lamnya ini ditekan, di tasdid, dimasukkan. Illa, panjangkan 5 ketukan. Illa ayya, nun sukun bertemu dengan ya, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Ayya Allah, syanya panjangkan 6 ketukan, mad wajib mutasil, dan di sini lafaz Allah dipanjangkan Allah, dan haknya di sini dimatikan ketika berhenti waqaf. Di sini ada tanda jim, ini maknanya jaiz, boleh berhenti ataupun boleh lanjut. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Selanjutnya innallah, nunnya tasdid ini didengungkan. Innallaha, lafaz Allah panjangkan. Innallaha kana, kafnya panjangkan, ada tanda alifnya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Kana
aliman. Ada ya sukun, alamnya dibaca panjang, aliman, fathah tanwin bertemu dengan ha dibaca idhar halki dibaca jelas, aliman, haki, kafnya panjang kan ada ya sukunnya mad tabi'i, hakima, mimnya dibaca panjang mad iwad, jangan dibaca hakiman, tidak boleh. Innallaha kana aliman hakima. Ulangi sekali lagi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-31. Perhatikan cara membacanya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Perhatikan yud tadinya berharokat sukun, maka dimatikan dan diqalqalah, pantulkan suaranya. Yudkhilu, mayya nun sukun bertemu dengan ya, idgham bi gunnah dimasukkan dan disertai berdengung. Mayya, mayyasha'u, mad wajib mutasil panjangkan 6 ketukan. Mayyasha'u fi, panjangkan fa-nya, dayak sukunya, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Fi rahmatih, haknya berharokat sukun dibaca rahmatih, haknya ini ketika berhenti maka dibaca waqaf ataupun berhenti dimatikan haknya dibaca rahmatih. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ada tanda jim, ini jaiz, boleh berhenti ataupun lanjut. Wadh-dhalimina, alif lam samsiyah, dha-nya berharokat tasydid maka dimasukkan dibaca wadh, dan dha-nya dipanjangkan. Wadh-dhalimina, ada ya sukunya panjangkan mimnya. Wadh-dhalimina a'adda, dalnya berharokat tasydid ditekan a'adda lahum, mim sukun bertemu dengan ain, hukumnya dibaca izhar syafawi, dibaca jelas, jangan didengungkan. Lahum ma'a, tidak boleh. A'adda lahum azaban, danya panjangkan, ada tanda alifnya mad tabi'i, azaban fathah tanwin bertemu dengan alif mad tabi'i, izhar halki dibaca jelas, danya baca panjang, mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Azaban, tidak boleh berdengung, tidak boleh dibaca azaban. Azaban ali, ya-nya panjangkan, lamnya panjangkan, ada tanda ya sukun mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Azaban alima, mimnya dibaca panjang. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah belajar bersama-sama belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita tadi juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam surah ataupun ayat tersebut. Jadi penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid supaya apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu bagian daripada haknya Al-Quran, sebagaimana perintahnya Allah, warattilil Qur'ana tartila. Sehingga kita penting untuk belajar ilmu Al-Quran supaya apa? Termasuk kita mengetahui mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek, mana huruf yang dibaca gunnah berdengung, mana huruf yang dibaca idhar jelas. Jadi intinya kita terus belajar, khususnya bagi para pemula, para lansia tetap semangat dalam belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqomah, memberikan kefahaman kepada agama,
memberikan kemudahan dalam belajar dan mempelajari ilmu Al-Quran. Khususnya video ini semoga bermanfaat bagi para pemula, para lansia. Semoga dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, yaitu pada juz 29 pada surah Al-Insan pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31, ayat yang terakhir pada surah Al-Insan melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Semoga bermanfaat, barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.